warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semua? Alhamdulillah baik semua. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga dengan bacaan doa tadi kita dapat dilancarkan dalam menuntut ilmu. Amin. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Siapa yang hari ini tidak hadir? Oh, saudara Cesar dan saudara Siti. Oh, sakit. Ya. Semoga mereka diberi kesembuhan, lekas diberi kesembuhan dan bisa melaksanakan pembelajaran seperti biasa. Baik, sekarang Ibu akan memberi sedikit pertanyaan ya. Siapa yang di rumahnya ada lampu gantung? Baik, saudara Sumba dan saudara Amalia punya lampu gantung di rumah. Nah, lampu gantung di rumah itu tangkainya pakai apa sih? Pakai tali rami, tali rafia, atau karet? Jelas tidak mungkin ya kalau tangkainya pakai tali rami ataupun pakai karet, itu akan menyebabkan lampu mudah putus dan jatuh. Nah, mengapa logam harus berbentuk rantai, Bu? Begini ya, anak-anak. Ibu jelaskan sedikit kenapa harus menggunakan logam berbentuk rantai, agar hal tersebut bertujuan untuk menyeimbangkan lampu atau menjaga keseimbangan lampu tersebut agar tidak jatuh. Nah, hal tersebut disebut dengan kesetimbangan benda tegar, di mana kondisi lampu tersebut akan seimbang jika diberikan gaya dari luar ataupun misalnya sentuhan. Nah, prinsip dari tangkai pada lampu tersebut itu menggunakan prinsip keseimbangan benda tegar. Pengertian dari benda tegar adalah suatu benda yang bentuknya tidak berubah ketika dikenai gaya dari luar, begitu ya. Nah, jadi kesimpulannya, kalau untuk keseimbangan benda tegar itu adalah kondisi di mana momentum benda bernilai 0 atau momen gayanya bernilai 0, begitu. Nah, untuk selanjutnya, apa sih syarat dari keseimbangan benda tegar? Syarat keseimbangan benda tegar itu ada dua. Yang pertama adalah sigma F sama dengan 0, dan yang kedua adalah sigma tau sama dengan 0. Sigma F sama dengan 0 itu maksudnya total gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan 0, dan sigma tau sama dengan 0 itu adalah total momen gaya atau torsi yang bekerja pada benda itu sama dengan 0. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang prinsip pada batang. Nah, keseimbangan benda tegar adalah contohnya, ini Ibu kasih contoh ya, prinsip mengenai batang. Nah, di sini ada gambar batang dengan gaya beratnya adalah 100 Newton dan sudutnya ini adalah 30 derajat dan ini tegangan talinya T, dan diketahui masanya adalah 10 kg, sehingga dapat kita tuliskan ini kita tarik ke atas itu menghasilkan tegangannya itu T sin 30 derajat. Ini kita tarik ke atas itu menghasilkan T sin 30 derajat, dan yang sebelah bawah ini di sumbu X ini itu kita tarik ke arah kiri, ini menghasilkan T cos 30 derajat. Nah, ini untuk titik A dan titik B nya. Nah, untuk mencari, kan kita ketahui bahwa sigma F X sama dengan 0.
kita tahu bahwa sigma F sama dengan 0 ya. Ini untuk sumbu jumlah gaya pada sumbu X itu sama dengan 0. Jadi sigma F X sama dengan 0. Itu kita peroleh dari NaX min T cos 30 derajat sama dengan 0. Karena jika ini yang titik A, ini saya tarik ke bawah, itu searah dengan ini yang titik A, saya tarik ke bawah, itu searah dengan jarum jam. Nah, untuk yang sigma Fx sama dengan 0, jumlah gaya yang bekerja pada benda di sumbu X sama dengan 0 itu NaX min T cos 30 derajat sama dengan 0. Sehingga diperoleh NaX itu sama dengan NaX itu sama dengan T cos 30 derajat. Nah, untuk jumlah gaya pada sumbu Y, jumlah gaya pada sumbu Y itu sama dengan 0, itu diperoleh NaY ditambah dengan T sin 30 derajat min 100, sehingga dapat dituliskan NaY itu sama dengan T, maaf, ini NaY itu plus T sin 30 derajat sama dengan 100. Nah, untuk mencari T-nya itu diperoleh sigma tau. Ini menggunakan, kita ingat, kita menggunakan jumlah momen gayanya sama dengan 0. Berarti sigma tau sama dengan 0. Karena ini searah yang tali ini, jika saya tarik ke bawah itu searah dengan jarum jam, jadi persamaannya menjadi setengah dikali L dikali 100 min L dikali T sin 30 derajat sama dengan 0. Ini bisa kita ubah setengah L dikali 100 sama dengan L dikali T sin 30 derajat. Nah, ini bisa kita coret L-nya, dicoret. Kemudian setengah dikali 100 sama dengan T dikali sin 30 derajat. Nah, ini kita dapatkan 50 ya. Nah, untuk T sin 30 derajat itu setengah. Sehingga T-nya sama dengan untuk T-nya itu kita peroleh 100 Newton. Begitu ya. Sehingga tegangan tali pada batang tersebut itu adalah 100 Newton. Salah satu syarat dari kesetimbangan benda tegar adalah jumlah total gaya yang bekerja pada benda itu bernilai 0 atau sigma F sama dengan 0. Sigma F sama dengan 0. Nah, untuk prinsip yang kedua itu jumlah momen gaya atau torsi yang bekerja pada benda itu bernilai sama dengan 0. Selanjutnya, Ibu akan memberikan contoh mengenai kesetimbangan benda tegar. Eksperimen sederhana menggunakan garpu dan gelas. Alat dan bahannya hanya menggunakan garpu dan gelas. Itu
mengenai keseimbangan benda tegar, kita cari dulu titik tengahnya ini ya, kita letakkan di sini sampai benar-benar seimbang. Nah, ini adalah prinsip atau contoh eksperimen sederhana dari keseimbangan benda tegar. Bisa dilihat. Baik, untuk selanjutnya Ibu akan membagi kelompok untuk berdiskusi dengan kelompoknya mengenai materi keseimbangan benda tegar. Nah, Ibu punya 3 kartu. Ibu punya 3 kartu. Ini Ibu sudah tulis kelompok A, untuk kelompok B dan kelompok C. Untuk kelompok A, kelompok B dan kelompok C. Masing-masing kelompok itu terdiri dari 4 orang dan waktu pengerjaannya adalah 10 menit. Ini ada soal contohnya seperti ini. Nah, ini Ibu akan bagikan masing-masing kelompoknya. Nah, sudah semua ya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan. Bisa dimulai sekarang ya pengerjaannya. Silahkan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. A few moments later. Baik, waktunya mengerjakan sudah selesai. Kemudian kita sudah selesai, silahkan dikumpulkan sekarang juga. Sudah terkumpul semua ya. Ini ada kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Kelompok A, kelompok B, dan kelompok C sudah terkumpul semua ini ya. Jadi sudah lengkap. Jadi untuk materi kali ini Ibu cukupkan terlebih dahulu. Akan tetapi Ibu akan membagikan beberapa observasi terkait eksperimen yang dilakukan atau pengamatan yang dilakukan tadi. Kalian boleh mengambil data dan menuliskan dalam bentuk laporan secara singkat. Nah, untuk materi kali ini Ibu cukupkan sampai di sini karena semua sudah paham ya. Jadi jangan lupa mengerjakan tugasnya. Nah, jadi bagaimana belajar tentang fisika? Menyenangkan bukan? Ya, tentu menyenangkan karena belajar fisika berkaitan erat dengan kehidupan sehari-hari. Contohnya tadi adalah pakai pada lampu menggunakan prinsip keseimbangan benda tegar.